Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian. Kita akan sama-sama belajar dalam ranah atau dalam muatan tauhid dari kitab Tijanud Darori yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah, maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk di bab sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Untuk mengambil barokah daripada pengajian kita tawassul dulu bersama-sama untuk Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada guru-guru kita dan kepada musannif yakni Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa juriyatihi wa libaitihi sallallahu al-Fatihah. Summa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wal jamil anbiya wal mursalin, summa ila arwahi jamil muallimina wal jamil ulama ila amilun susan Kiai Haji Ruhiyat bin Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Muhammad Las Ruhiyat bin Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Abu Nyamin Ruhiyat bin Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Ubaidillah Ruhiyat bin Kiai Haji Ruhiyat, khususan Maktabadil Kitab bahwa Syekh Ibrahim Al-Bajuri nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan, mari kita sama-sama melughah atau kita sama-sama mengartikan kitab Tijanud Darori. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, pada setiap manusia yang mukallaf, ayya arifa, untuk mengetahui ma perkara yajibu yang wajib fi haqqihi, dalam haknya Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, wa ma dan perkara yastahilu yang mustahil, wa ma dan perkara yajuzu yang jaiz dalam haknya Allah. Fa yajibu, maka wajib fi haqqihi, dalam haknya Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, al-wujudu, memiliki sifat wujud yang artinya ada, wadidduhu, dan lawan daripada sifat wujud, al-adamu, yakni sifat adam yang artinya tidak ada, wad-dalilu, dan dalil ala dalika, atas itu sifat wujud, wujudu hadhil makhluqat, adanya macam-macam ciptaannya. Baiklah, kita masuk di pembahasan sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Di sini musannif menjelaskan bahwasanya yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Apa mukallaf itu? Mukallaf itu manusia yang sudah terbebani perintah dan larangan. Jadi mukallaf itu manusia yang sudah terbebani perintah dan larangan, yang mana sesuai dengan al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syarak yang ada 5. Apa saja 5 itu? Yang pertama wajib atau fardu, yang kedua ada yang namanya haram, kemudian sunnah, makruh, dan mubah. Wajib itu adalah huwa yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila kita mengerjakan, kita mendapatkan pahala. Apabila kita meninggalkan, kita mendapatkan dosa. Contoh, sholat wajib. Kemudian ada yang namanya haram atau larangan, kebalikan daripada wajib, yaitu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu kalau kita mengerjakannya dapat dosa, tapi kalau kita meninggalkannya dapat pahala. Itu yang namanya haram. Ada lagi anjuran, yaitu sunnah. Sunnah itu adalah as-sunnatu hiya yusabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkuha. Yang mana kalau kita melaksanakannya kita mendapatkan pahala, tapi jika kita meninggalkannya tidak masalah atau tidak akan mendapatkan dosa. Contoh sunnah, puasa sunat atau salat sunat. Ada lagi kebalikan daripada sunnah, yaitu makruh. Kalau makruh adalah
ma yusabu ala tarkuha wa la yu'aqabu ala fi'luha. Sesuatu yang kalau kita meninggalkannya kita dapat pahala, tapi kalau kita melakukannya nggak apa-apa. Contoh sesuatu yang memadaratkan seperti makanan, misalkan maaf, jengkol. Kalau kita makan itu kalau kita makan tidak apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan justru mendapatkan pahala. Ada lagi yang namanya mubah. Kalau mubah itu tidak ada kaitannya antara pahala dan dosa. Nah, jadi orang yang mukallaf itu adalah orang yang sudah terbebani akan perintah dan larangan. Wajib bagi orang mukallaf, wajib apa? Ayya'rifa, untuk mengetahui ma yajibu fi haqqihi ta'ala, sesuatu yang wajib dalam haknya Allah Ta'ala, yakni sifat-sifat Allah. Selain itu pun kita juga orang mukallaf ini diwajibkan untuk mengetahui yang mustahil, lawan daripada sifat wajib, dan juga harus tahu apa yang jaiz atau yang boleh pada hak Allah Ta'ala. Nah, di sini masuk pada sifat yang pertama. Nah, sebelum kita masuk pada sifat yang pertama, ada sebuah cerita. Ini berkaitan dengan sifat wujud. Cerita tentang seorang tukang cukur, ya, seorang tukang cukur yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak percaya akan adanya Tuhan. Suatu hari tukang cukur ini kedatangan tamu atau kedatangan orang yang pengen dicukur. Yang pengen dicukur ini percaya akan adanya Allah Ta'ala, percaya akan adanya Tuhan. Kemudian ketika nyukur begitu, sambil nyukur biasa tukang cukur kalau nyukur sambil ngobrol supaya tidak membosankan. Akhirnya ngobrol panjang lebar, masuklah di ranah agama. Lalu kata tukang cukur nih, "Mas, ente percaya nggak adanya Tuhan?" Lalu kata yang dicukur, "Iya, saya percaya akan adanya Tuhan. Dunia ini ada karena ada Tuhan yang menciptakannya." "Ah, kalau saya nggak percaya," kata tukang cukur. "Kenapa kamu nggak percaya? Kalau misalkan Tuhan ada, kenapa Tuhan membiarkan manusia berbuat jahat? Kenapa Tuhan membiarkan dunia ini kacau? Kenapa Tuhan membiarkan dunia ini kalut? Kalau misalkan ada Tuhan, pasti dunia ini akan aman dan adil. Buktinya masih banyak kejahatan, dan buktinya saya pun tidak pernah merasakan kebahagiaan. Seandainya Tuhan ada, pasti Tuhan ingin bahagia makhluknya itu. Pasti Tuhan sebagai makhluk yang diciptakannya ingin makhluknya itu bahagia. Jadi saya nggak percaya akan adanya Tuhan." Akhirnya terdiamlah yang dicukur, nggak bisa jawab. Tapi Masya Allah, ketika selesai nyukur, yang dicukur ini keluarlah dari tempat cukur rambut itu. Kebetulan di depan tempat cukur rambut ada orang yang lagi dengerin headset. Rambutnya gondrong. Kayak pemuda gitu ya, rambutnya gondrong. Lalu akhirnya yang tadi dicukur kalah ini punya ide. Lalu dibawalah yang gondrong tadi menghadapi tukang cukur. Lalu apa katanya? Kata yang dicukur ini tadi yang kalah, "Mas, menurut saya nggak ada yang namanya tukang cukur." Lalu kata tukang cukur ini, "Masa nggak ada? Kamu kan habis dicukur di saya. Banyak tukang cukur di mana-mana ada. Nggak mungkin tukang cukur nggak ada." "Ah, menurut saya nggak ada tukang cukur. Buktinya nih ada orang gondrong. Kalau misalkan ada tukang cukur, nggak mungkin ada orang gondrong. Kalau seandainya tukang cukur itu ada di dunia ini, pasti nggak bakalan ada orang gondrong." Lalu apa kata tukang cukur yang nggak percaya Tuhan ini? "Ya salah dia lah. Masalahnya bukan saya, tapi salah dia. Kenapa dia nggak datang ke saya? Kalau dia datang ke saya, mungkin saya cukurkan rambutnya biar nggak gondrong." Lalu kata yang dicukur tadi yang kalah bilang, "Nah, itulah jawabannya. Tuhan bukan yang nggak ada, tapi kesalahanmu nggak datang ke Tuhan." Bagi orang yang percaya akan adanya Allah, orang itu akan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi justru kita ternyata yang jarang mendatangi Allah. Itulah sepenggal kisah antara tukang cukur dan orang yang dicukur. Ya, kita masuk ke pembahasan sifat wujud bagi Allah. Wajibu, maka wajib bihaqqihi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala, al-wujudu, memiliki sifat wujud. Apa wujud ini? Wujud itu adalah ada.
sifat Allah itu terbagi menjadi 4. 20 sifat Allah itu terbagi menjadi 4. Ya. Apa saja 4 itu? Yang pertama ada yang namanya sifat nafsiyah. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Apa sifat nafsiyah? Nafsi itu artinya diri, jiwa. Artinya sifat nafsiyah itu menunjukkan keberadaan Allah. Di sini dijelaskan bahwasanya sifat nafsiyah itu adalah an-nafsiyatu huwa as-sifatul lati la yaqilu mausub biduniha wa hiya sifatul wahidatun al-wujud. Sifat nafsiyah itu yang tidak masuk di akal jika sifat itu tidak ada pada Allah, dan sifat nafsiyah itu ada hanya satu, yaitu sifat wujud. Kita masuk di sifat nafsiyah dulu, yaitu Allah wajib memiliki sifat wujud. Apa dalil aklinya Allah wajib memiliki sifat wujud? Dalil aklinya yakni adalah adanya wujudu hadil makhlukat, adanya macam-macam ciptaannya, adanya matahari, ya, tentu karena adanya Allah. Makanya di dalam kisah Imam Hanafi, ya, dalam kisah Imam Hanafi ketika Imam Hanafi mengalahkan raja ateis, raja ateis itu kan bilang bahwasanya alam ini tercipta dengan sendirinya. Ya. Akhirnya pada waktu itu semuanya kalah debat sama raja ateis. Dan akhirnya semua ulama yang kalah debat mendatangi Imam Hanafi. Mendatangi Imam Hanafi untuk apa? Untuk minta tolong Imam Hanafi untuk menjelaskan, untuk melawan atau menantang, bukan menantang, untuk melawan raja ateis yang sombong ini. Akhirnya kata Imam Hanafi, oke lah. Ketika muncul, sampailah di waktu yang ditentukan, di waktu debat, raja ateis sudah ngumpulin semua masyarakat di situ untuk berdebat karena dia sudah yakin akan mengalahkan Imam Hanafi. Ketika itu Imam Hanafi tidak juga datang, sampai beberapa jam ditunggu nggak datang. Akhirnya banggalah, ujublah raja ateis ini, merasa dia menang. Ketika dia bilang, tuh sudahlah kita akhiri saja, Imam Hanafi kan nggak datang. Ketika mau ditutup itu debat, Imam Hanafi datang di situ. Stop, tunggu dulu. Stop, tunggu dulu, jangan dulu stop. Ayo kita mulai debat. Ternyata Imam Hanafi dari tadi sudah ada di kerumunan masyarakat situ. Akhirnya kata raja ateis, kamu nggak pantas debat dengan saya. Kamu nggak berani debat sama saya, buktinya kamu telat datang. Di situ Imam Hanafi pun menjelaskan bahwasanya dia telat karena dia tinggal di seberang. Untuk nyampe ke sini harus naik sampan, sementara dia ketika dia pengen nyebrang nggak ada yang namanya perahu atau sampan. Kemudian dia pun nggak bisa berenang. Akhirnya kata Imam Hanafi, tiba-tiba muncullah sambaran kilat, yang mana sambaran kilat ini menyambar pohon. Ketika menyambar pohon, pohon itu jatuh, tiba-tiba langsung jadi perahu. Kemudian sambaran itu muncul lagi, menyambar ranting pohon. Ketika disambar ranting pohon, tiba-tiba menjadi dayung. Kemudian karena dia nggak bisa dayung, tiba-tiba muncul lagi itu sambaran kilat, menyambar air. Ketika disambar air, Imam Hanafi yang sudah naik dalam perahu, airnya langsung bergelombang sendiri, berarus membawa dia sampai ke seberang. Kata raja ateis, nggak masuk akal, nggak mungkin lah, ini orang udah gila, masa iya dari kilat bisa menciptakan perahu, masa iya perahu bisa diciptakan dengan tiba-tiba, masa iya perahu bisa diciptakan dengan tidak disangka. Lalu kata Imam Hanafi, kalau begitu, kalau begila, perahu yang kecil itu aja nggak mungkin tercipta sendiri, apalagi dunia yang sebesar ini, matahari yang sebegitu hebatnya terlihatnya, dunia sebesar ini, alam semesta yang besar tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Nah, dalil itu adalah dalil akli, adanya ciptaan Allah, adanya macam-macam ciptaan Allah itu menandakan bahwa Allah itu ada. Lalu di mana lagi? Lalu dalil aklinya apa? Ya, kita bisa lihat dalil aklinya itu ada di surat Thaha. Innani anallah fa'budni. Ya. Wa aqimis sholata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Ada lagi di dalam Al-Quran, Qul man rabbus samawati wal ard, qulillah, katakanlah siapa Tuhan yang ada di langit dan di bumi, qulillah, dialah Allah. Terus ada lagi di surat Ar-Rum ayat 8, awalam yatafakkaru
fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ar wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Apakah orang-orang itu tidak berpikir di dalam dirinya bahwasanya Allah tidak semata-mata menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya kecuali dengan makna, kecuali dengan sesuatu yang bermakna dan dengan waktu yang telah ditentukan. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita pikirin dulu diri kita untuk melihat ayat-ayat Allah atau keajaiban atau kekuasaan Allah. Kita nggak perlulah naik ke atas gunung melihat seberapa luasnya dunia ini, atau kita nggak perlu naik di atas karang melihat lautan seberapa luasnya. Kita lihat di dalam diri kita bagaimana manusia ini sangat kompleks diciptakan oleh Allah. Bahkan ahli DNA mengatakan bahwasanya DNA ini tercipta tidak mungkin manusia yang menciptakannya. Pasti ada campur tangan daripada Tuhan. Makanya kita boleh untuk menjadi apapun, menjadi ilmuwan. Asal kita dibarengi dengan iman, maka penemuan kita tidak akan mengagetkan kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya manusia ini tidak mungkin melakukan segala sesuatu sendiri tanpa ada campur tangan Allah kalau dalam hal penciptaan. Ya begitu. Jadi ini adalah pembahasan daripada sifat wujud Allah. Sifat yang pertama disebut juga sifat nafsiyah. Ya. Lalu apa dalilnya Allah itu bersifat wujud? Ya tadi disebutkan wujudu hadhil makhluqat, adanya macam-macam ciptaannya, adanya kita. Ya, ini kan karena adanya Allah. Ya. Inilah sifat wujud bagi Allah. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita akan lanjut membahas sifat salbiyah. Di antaranya sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi sampai wahdaniyat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Allahumma